Shalom. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Kak Debbie. Selamat pagi adik-adik di rumah. Nah, selamat pagi Kak Vena. Oh iya, selamat pagi. Ketemu lagi ya Kak Debbie ya. Iya dong. Kak Debbie, hari ini coba adik-adik lihat di depan rumahnya adik-adik. Ada matahari enggak sih? Kalau di sini ada enggak Kak? Di sini nggak kelihatan Kak Vena, kita harus keluar dulu. Kita tengok aja lewat jendela. Oh, ada. Mataharinya bersinar. Kita bersyukur karena dari pagi sampai besok pagi lagi Tuhan Yesus tetap menyertai kita. Bener enggak Kak Debbie? Betul sekali. Seperti lagu itu loh Kak Debbie, lagunya Sekolah Minggu. Nah, adik-adik ada yang ingat nggak? Pastinya anak-anak kecil ini biasanya Kak Vena. Iya. Dia bernyanyi pasti dengan sukacita lompat-lompat. Oh iya. Kangen ya? Oke, dari terbit matahari. Bisa ya? Oke, bisa dong. Dengan penuh sukacita ya Kak ya. Kita nyanyikan lagu ini ya. Dari terbitnya dari sana ya Kak. Oke, siap. Tirukan gayanya Kak Debbie sama Kak Vena ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai apa Kak Debbie? Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Semuanya katakan puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sampai kapan Kak Debbie? Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, kita memuji Tuhan dari kapan sampai kapan Kak Debbie? Dari terbit sampai terbenam, terbit lagi, terbenam lagi. Oh, Terus menerus ya. Nah, kita berdoa dulu dong Kak Debbie. Kak Debbie pimpin ya. Oke, adik-adik yang di rumah kita mau berdoa. Sikapnya seperti bagaimana? Yuk, lipat tangan, tutup mata. Kita mau berbicara sama Tuhan. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan kembali mengizinkan kami semua untuk beribadah sekolah minggu. Tuhan, kiranya Tuhan pimpin setiap kami, beri kesungguhan kepada kami, beri konsentrasi, beri dengar-dengaran agar ibadah ini memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kak Debbie tahu Ya. enggak? Kalau di jalan itu ada tanda itu lingkaran gini. Rambu-rambu. Merah terus kayak ada stripnya gini. Ini Kak Vena tunjukin ya di gambarnya. Oke, di layarnya oke. adik-adik. Nah, itu gambar dilihat. apa? Nah, apa adik-adik? Tanda apa itu? Apa ya? Tanda stop. Iya, betul. Hari ini kita mau bikin tanda stop
Kenapa? Karena kita mau menceritakan sesuatu Kak Debbie. Apa Betul itu? sekali. Kita mau menceritakan kalau Tuhan Yesus itu baik kepada kita. Betul. Nah, kebaikan Tuhan Yesus itu apa aja Kak Vena? Tiap pagi Kak Vena bisa bangun Kak. Bisa nafas. Coba yang di rumah. Coba bisa nafas enggak kalian di rumah? Oke. Terus apa lagi Kak? Yang paling besar itu Kak Debbie, Iya. yang tidak boleh kita lupakan. Betul. Tuhan sudah memberikan yang besar dan yang terbaik. Betul. Apa itu Kak Debbie? Ayo. Tuhan sudah rela mati untuk kita. Dia mati di kayu salib untuk tebus dosa kita. Jadi kita sebagai anak Tuhan, kita harus lebih mengasihi Dia. Iya. Ya, Kita mau Oke. katakan Stop. Nah, kita mau ceritakan ke teman-teman kita juga ya Kak ya, Iya. dengan lagu ini ya. Oke ya. ayo semuanya berdiri dong yang di rumah. Oke. Kita gerakan ya. Kita mau katakan stop. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Apa itu? Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan daku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop Kak. Ya, sekali lagi. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Apa itu adik-adik? Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Nah Kak Debbie, tadi kan kita pertama belajar bahwa Tuhan itu mengasihi kita dari pagi sampai Iya, pagi lagi. betul. Dan kita harus memuji Tuhan. Kemudian anak-anak Tuhan yang good itu bukan hanya memuji Tuhan, tetapi juga menceritakan. Betul sekali. Kak? Dan harus jadi contoh Kak sebelum menceritakan. Betul. Nah, contohnya apa? Salah satu contohnya adalah kita mengasihi teman-teman kita. Terus jangan lupa kita pun juga mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kak Tidak Debbie. boleh pilih-pilih ya Kak. Iya. Nah, Yuk Kak Debbie, kita mau nyanyi satu lagu Kak Debbie. Kita Oke. mau bilang, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ya. Tunjuk mama papa, tunjuk siapa lagi? adik kakak juga. Mantap. Kita tunjuk, Kak Vena tunjuk Kak Debbie ya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Nah, bukan hanya ngomong saja Kak. Ku kasihi Kak Debbie dengan kasih Tuhan. Ku kasihi siapa di sini ada. Koko Dinan dengan kasih Tuhan. Bukan, tetapi benar-benar dari hati. Nah Kak Debbie, kita bukan hanya mengasihi sesama kita. Bukan hanya mengasihi Tuhan hanya dengan lagu saja. Tetapi harus dengan hati yang tulus. Supaya hati kita terus bisa mengasihi Tuhan, bisa mengasihi sesama, kita harus ngapain Kak Debbie? Kita harus rajin
belajar firman Tuhan. Betul. Supaya kita bisa Tumbuh, lalu bisa buah. Ayo kita mau siapkan hati kita dengan pujian ini. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Apa Kak Debbie? Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Oke. Firman Tuhan ada di hatiku, Ada di mana lagi? ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 Lebih besar. berbuah, 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 berbuah. Nah, kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita tunggu ya. Kak Mei ada di mana ya? Mana Kak Mia? Shalom anak-anak, salam jumpa kembali dengan Kak Mei. Apa kabar semuanya? Masih ingat 3S? Apa? Ayo ingat ya. 1, sehat, semangat, senyum. Nah, kita ulangi ya. Ayo, Hansel, Samara, saling berikan senyumnya. Juga ada siapa sini? Gloria, Joy. Saling berikan senyum ya. Kalel, sehat. Dan masih ada teman-teman yang lain. Semua senyum yang manis ya. Ayo sekali lagi. 3S. Siap ya? Sehat, semangat, senyum yang manis. Anak-anak, hari ini kami ada bawa apa ini? Coba siapa tahu? Minyak. Minyaknya dimasukkan dalam segelas besar ya. Kalau seandainya kami mau tuang dalam botol ini, kira-kira penuh nggak? Ayo, kalau minyak ini kami tuang dalam botol, apakah bisa penuh tidak? Kita coba aja ya. Minyak dari segelas yang besar ini dituang ke botol yang lebih besar. Kita lihat apakah bisa penuh nggak ya? Ya, kami mulai tuang. Mengalir dan mengalir. Mengalir dan mengalir. Kita lihat apakah bisa penuh botolnya. Wow, habis. Tidak mengalir lagi. Penuh nggak botolnya? Nggak penuh ya? Iya, karena yang siap tuh kami. Dan memang pasti tidak penuh. Karena dari kecil ke besar. Pasti besarnya nggak penuh kan? Tapi hari ini kami mau cerita di Alkitab. Ada kisah nyata yang dicatat di Alkitab. Minyak seorang janda yang ketika dia menuangnya mengalir dan mengalir sehingga botolnya penuh dan penuh. Mau dengar cerita ini? Ya, mari kita berdoa dulu ya anak-anak. Sikap doa yang manis. Kita mau bicara sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan, siapkanlah hati kami, duduk dengan tenang, mendengar firman-Mu. Tolonglah kami yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberi kekuatan, memberi hikmat, sehingga firman Tuhan yang disampaikan bisa dimengerti oleh kami semua. Dan kami dapat mendapat berkat dari pemberitaan firman.
Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah karena kami semua siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, ada seorang janda. Tahu janda tidak? Janda ini wanita yang sudah menikah, tapi suaminya sudah tidak ada lagi. Yang kami cerita ini seorang janda karena suaminya sudah meninggal. Anak-anak tahu nggak? Suaminya ini seorang nabi Tuhan. Kalau sebagai seorang nabi Tuhan, hidupnya itu dari mana, anak-anak? Dia itu menghidupi keluarganya dari pemberian orang-orang yang minta petunjuk dari sang nabi. Tapi menyedihkan ya anak-anak, karena pada zaman itu nabi Tuhan tidak banyak yang dicari orang. Kenapa? Kan anak-anak tahu selama Raja Ahazia memerintah, orang-orang Israel itu mengikuti rajanya. Raja Ahazia itu anak dari raja, ya betul, Raja Ahab. Raja Ahazia ini baik atau jahat? Jahat kan? Sama seperti ayahnya, Raja Ahab. Bukan saja mereka jahat, menyembah Baal dan patung-patung, mereka juga membawa orang Israel itu menyembah kepada patung, kepada Baal, sehingga tidak banyak orang yang pergi minta petunjuk dari Nabi. Anak-anak, untuk kehidupan sehari-hari aja, Nabi ini keluarganya bisa saja pinjam uang dari orang untuk makan. Anak-anak, seketika suaminya meninggal, lebih kasihan lagi janda ini. Kenapa? Karena wanita pada zaman itu tidak bekerja, tidak seperti sekarang. Wanita bisa bekerja. Kalau dulu enggak, mereka hanya urus suami dan anak, tidak bekerja. Jadi ketika suaminya meninggal, dia tidak kerja. Bagaimana dia bisa makan? Juga untuk anaknya yang ada 2 orang itu, bagaimana mereka bisa makan? Nah, mereka itu untuk makan, dia harus pinjam atau berutang dari orang lain. Anak-anak, suatu hari datanglah orang untuk tagih utang. Ketuk pintu ya. Jandanya udah takut ya dalam rumah itu bersama anak-anaknya. Langsung orangnya masuk. Mereka, bayar utang. Ayo, mana uangmu? Bayar utang. Wah, janda itu bilang, maaf saya belum punya uang. Kalau kamu belum punya uang, nanti tak ambil anak-anakmu, tak jadikan budak. Awas ya, sekali lagi kalau aku balik belum ada uang untuk bayar, tak ambil anak-anakmu. Wow, janda ini sangat takut sekali. Dia sedih. Suamiku sudah meninggal. Sudah itu aku gak bisa bayar utang. Anak-anakku mau diambil. Wow, dia sedih. Dia susah. Di tengah-tengah kesulitannya dia, apa yang dia lakukan anak-anak? Dia ingat akan Nabi Tuhan. Berarti janda ini masih ingat Tuhan ya. Dia pergi mencari Nabi. Siapa ya Nabi Tuhan waktu itu? Ayo, siapa yang masih ingat? Nabi Elisa. Karena minggu lalu kan Kak Vena sudah cerita kalau Nabi Elia itu sudah naik ke surga dan sekarang digantikan dengan Nabi Elisa. Jadi waktu janda itu bertemu dengan Elisa untuk minta tolong supaya Nabi Tuhan bisa membantu dia ketika dia susah ini, dia bilang sama Elisa, Elisa, aku susah, suamiku sudah meninggal, aku punya utang, aku gak sanggup bayar. Lalu orang yang tagih utang itu mau ambil anak-anakku untuk jadi budak. Aduh, gimana ini Nabi Elisa? Nabi Elisa bilang apa sama ibu ini? Janda
punya apa dalam rumahmu? Elisa, aku ini orang miskin, aku tidak punya apa-apa. Selain satu buli-buli berisi minyak. Anak-anak tahu buli-buli nggak? Buli-buli itu adalah wadah atau tempat penyimpanan benda cair. Jadi orang waktu zaman dulu itu mereka kalau simpan air atau minyak, madu itu dalam buli-buli. Buli-bulinya itu bisa terbuat dari tanah liat, dari batu, kaca, atau dari keramik. Ya, bisa bilang apa kepada ibu janda ini? Dengar ya, kamu dan anak-anakmu pergilah pinjam bejana-bejana dari luar, dari tetangga-tetanggamu semua kamu pinjam. Jangan sedikit ya, pinjamnya banyak aja. Sudah itu kamu masuk dalam rumahmu, kunci pintunya setelah kamu dan anak-anakmu masuk. Sudah itu minyak yang dalam buli-buli ini kamu tuang ke dalam semua bejana yang ada. Kalau sudah penuh, ambil lagi yang lain, dituang lagi semua sampai penuh. Waktu Elisa bilang ini kepada ibu janda ini, apakah ibu janda ini mau mendengar? Atau dia tidak mau dengar? Anak-anak, ternyata ibu janda ini percaya pada apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Karena dia tahu bahwa Nabi Elisa ini Nabi Tuhan. Dan ibu janda ini seorang yang takut akan Tuhan. Anak-anak, dia kemudian bilang kepada anak-anaknya yang 2 orang itu, ayo bantu ibu, kita pergi pinjam tempayan, bejana, bawa semua, punya tetangga-tetangga pinjam semua ya. Anak-anak, apakah anak-anak dari ibu janda ini mau dengar-dengaran dan mau bantu mamanya? Mau ya? Mereka semangat, ayo, kita pergi pinjam, ayo, pinjam yang banyak ya. Bagaimana dengan anak? Apakah kalau mama atau papa minta bantuan anak-anak? Apalagi kalau zaman sekarang lagi wabah corona, misalnya di rumah tidak ada pembantu. Adakah anak-anak bantu mama? Cuci piring kek, lipat baju, nyapu, atau bantu papa cuci mobil. Ada yang gitu kan? Ya, harus semangat ya bantu orang tua ya. Itu yang Tuhan suka. Seperti anak-anak dari ibu janda ini, mereka bantu mamanya ya. Mereka pergi pinjam tempayan, bejana untuk datang bawa ke rumah yang kosong-kosong semua, dipinjam semua ya. Setelah dipinjam, masuk semua dalam rumah, pintunya ditutup. Anak-anaknya bantu mamanya. Mamanya ambil buli-buli yang berisi minyak, kemudian dituang. Jadi dituang. Ternyata minyak dalam buli-buli itu mengalir terus sampai bejananya penuh. Lalu dia bilang, mana lagi bejana yang lain? Bawa bejana lain semua. Penuh semua. Sampai akhirnya ibu janda itu bilang, ayo bawa lagi bejana yang lain yang masih kosong. Anaknya bilang apa sama mamanya? Ma, semuanya sudah penuh. Seketika itu juga minyak yang dalam buli-buli itu berhenti mengalir. Ketika ibu janda itu lihat, wow, bejana dalam rumah itu semua sudah penuh, dia datang kepada Nabi Elisa, dan dia katakan, Nabi Elisa, apa yang lagi aku harus lakukan lagi? Kamu pergi jual semua minyak yang dalam bejana itu. Uangnya kamu bisa pakai untuk bayar utang, dan lebihnya kamu bisa pakai untuk menghidupi kebutuhan ibu janda dan anak-anakmu. Nah anak-anak,
cerita yang kami baru sampaikan itu dapat anak-anak baca dalam Alkitab di kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Anak-anak, ketika menghadapi kesulitan dalam hidup ini, apakah yang dapat kita lakukan? Apakah kita pergi mencari bantuan dari dukun, atau ada yang pergi ke Gunung Kawi, ada yang datang kepada patung, ataupun ada yang dengan kekuatannya sendiri dia mau menyelesaikan masalah atau kesulitan dalam hidupnya? Anak-anak, marilah kita belajar dari janda miskin ini. Dia ketika dihadapkan dengan kesulitan hidup, anak-anaknya mau diambil untuk dijadikan budak oleh penagih hutang karena dia tak sanggup membayar hutangnya. Tapi dia datang kepada Tuhan melalui nabi Tuhan, yaitu Elisa. Anak-anak, janda ini tahu bahwa Tuhan sanggup memberi dia jalan keluar. Karena apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan pasti tahu jalan keluar yang terbaik untuk kita. Yang penting kita mau percaya dan taat sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti janda miskin ini. Ketika nabi Tuhan menyuruh dia untuk mengumpulkan bejana-bejana kosong, janda ini percaya dan dia taat akan apa yang dikatakan oleh nabi Tuhan, yaitu Elisa. Kalau secara pikiran kita, logika kita ya, kalau janda itu punya satu buli-buli minyak, lalu dituang ke dalam bejana, secara nalar nggak mungkin penuh. Seperti di awal cerita kami sudah coba tuang dari satu wadah ke wadah yang lebih besar, kan tidak penuh. Tetapi apa yang dikatakan Nabi Elisa kepada janda itu tidak bilang kepada Elisa, "Loh, aku kan butuh uang untuk bayar utang. Kenapa Nabi Elisa tidak kasih saya uang? Tapi kok suruh aku kumpul bejana-bejana kosong?" Itu tidak pada janda miskin ini. Tapi dia mau melakukan persis seperti apa yang disampaikan oleh Nabi Elisa. Dan apa yang terjadi anak-anak? Mujizat Tuhan terjadi. Minyak yang dalam buli-buli janda itu mengalir dan mengalir, memenuhi semua bejana yang kosong itu. Anak-anak, semua mujizat itu terjadi karena janda ini mau percaya dan taat pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang baru saja kami dengar. Terima kasih ya Tuhan, kami diingatkan bahwa ketika kami menghadapi kesulitan dalam hidup ini, kami mau datang kepada Tuhan, karena Tuhan ada jalan keluar. Tuhan tahu yang terbaik untuk kami semua. Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk senantiasa percaya dan taat pada pimpinan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, ketika kami hidup saat ini di tengah-tengah wabah corona, Tuhan, kami mohon biarlah perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhanlah nyata dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita sudah dengar firman Tuhan ini, Kak. Iya benar. Ternyata Tuhan kita itu luar biasa ya, Kak. Betul sekali. Tuhan sanggup mengadakan perkara yang luar biasa. Betul. Jadi kita tidak boleh khawatir. Betul Kita sekali. harus tetap
percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong kita dengan apa, Kak? Selalu menyertai kita. Iya, dengan ya? caranya dan waktunya Tuhan. Betul sekali. Nah, kita mau selesai nih sekolah minggunya. Tapi jangan lupa apa, Kak Debbie? Kita mau memberikan persembahan. Persembahannya bagaimana, Kak Vena? Persembahannya bisa dikirim ke rekening gereja yang ada di bawah ini. Oke, Di bawah ini, Kak Debbie. ini ya, di bawah ini ya. Nah, kita mau berikan persembahan dengan sukacita, dengan tulus di hadapan Tuhan, sekalipun kita Betul sekali. beri persembahannya dari rumah ya Kak Iya, Debbie ya. betul Jangan sekali. lupa ya, nanti minta tolong mama papa. Oke. Oke. Sekarang semuanya boleh berdiri. Kita mau bersyukur, berterima kasih sama Tuhan karena Tuhan sudah menolong ibadah kita. Oke. Kita pujikan terima kasih Tuhan sebagai rasa ungkapan syukur kita, ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Kita berdoa, kita mau bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah di hadapan Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan bersama mama papa, bersama adik kakak kami. Kami juga diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Dan kami juga bersyukur karena Tuhan menolong kami untuk kami terus belajar memberikan persembahan di hadapan Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong kami, biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa kami, kiranya Tuhan Kau menolong di masa-masa adanya COVID-19. Biarlah Tuhan Engkau memberkati Pak Presiden dan juga para pemerintah yang ada. Biarlah mereka boleh bekerja dengan baik sehingga boleh menolong bangsa kami melewati masa ini, dan kami boleh terus Tuhan beri anugerah tubuh yang sehat. Berkati juga untuk dokter, untuk perawat yang mereka bekerja keras merawat yang sakit. Tuhan berkati mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.